Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desdayu, NPM 22082600034. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Pterygium atau Surfer's Eyes. Sebelumnya kita berdoa pembuka majelis terlebih dahulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Baik, saya akan menjelaskan tentang Pterygium atau Surfer's Eye. Jadi, Pterygium ini adalah pertumbuhan jaringan fibrovaskular berbentuk segitiga pada permukaan mata yang berasal dari limbus konjungtiva menuju kornea. Nah, untuk etiologinya, untuk Pterygium dia itu idiopati, lalu untuk pseudopterygium itu disebabkan oleh trauma. Lalu adanya faktor resiko yaitu paparan sinar ultraviolet B, iklim kering dan panas, gaya hidup yang sering di luar, lalu riwayat pada keluarga. Nah, untuk manifestasi klinisnya yaitu pertumbuhan jaringan fibrovaskular yang berwarna putih atau merah muda, lalu berbentuk segitiga pada visura palpebral dengan apex mengarah menuju kornea atau limbus. Nah, ada klasifikasi berdasarkan grade-nya, ada 4 grade. Grade pertama yaitu pertumbuhan jaringan masih terbatas pada pinggir kornea sebelum limbus tanpa mengganggu penglihatan. Untuk grade 2 menunjukkan pertumbuhan jaringan yang mulai mengenai limbus sejauh kurang dari 2 mm, kadang disertai iritasi ringan. Pada grade 3, sudah melewati limbus lebih dari 2 mm tetapi belum melewati pupil. Grade ini mulai dapat mengganggu ketajaman penglihatan dan menimbulkan keluhan seperti silau atau penglihatan kabur. Lalu untuk pada grade 4, pertumbuhan jaringan sudah melewati pupil. Hal ini dapat mengganggu penglihatan seperti penurunan visus et causa, perubahan kurvatura kornea. Lalu untuk pemeriksaan penunjang dilakukan tes sonde atau Bowman's probe test untuk membedakan antara Pterygium dan pseudopterygium. Pada pemeriksaan ini, sebuah sonde atau alat berbentuk seperti jarum tumpul dimasukkan di antara jaringan abnormal dan permukaan kornea. Jika jaringan tersebut adalah Pterygium, sonde tidak dapat melewati bagian bawah jaringan karena Pterygium melekat erat pada kornea akibat pertumbuhan jaringan fibrovaskular yang invasif. Sebaliknya, pada pseudopterygium, sonde dapat dengan mudah lewat di bawah jaringan. Selanjutnya untuk tata laksana pada grade 1 dan 2 hanya tata laksana konservatif, dapat diberikan artificial tears dan hindari paparan matahari. Untuk grade 3 sampai 4 maka akan dilakukan ekstirpasi. Selanjutnya untuk edukasi, hindari paparan sinar UV yang berlebihan, jangan menggosok mata, lalu gunakan artificial tears, lalu dilakukan kontrol rutin. Lalu untuk prognosisnya, Pterygium pada grade 1 sampai 2 umumnya memiliki prognosis baik dan dapat dikendalikan dengan tindakan konservatif seperti tetes mata. Lalu untuk Pterygium grade 3 dan 4 mungkin memerlukan tindakan operasi dan prognosisnya itu tergantung keberhasilan pembedahan serta pencegahan kekambuhan. Lalu untuk kekambuhannya itu atau rekurensi pasca operasi bisa terjadi dalam 15-35% kasus, tergantung teknik bedah dan kepatuhan pasien terhadap proteksi UV. Lalu untuk komplikasinya adanya astigmatisme, dapat juga terjadi infeksi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.